wabarakatuh. Saya Andika Rahmat Maulana. Dan ini saya akan mempresentasikan tentang anatomi, fisiologi. Karena video ini dibuat karena sebagai syarat untuk UAS anatomi. Ya, kita mulai aja. Pertama, anatomi sistem urania. Sistem urania ini melibatkan organ yang terdiri atas ginjal. Yang kedua ada ureter. Ketiga ada vesicas urinaria atau kandung kencing yang bekerja sebagai organ penampung. Yang keempat ada uretra. Nah, ginjal ini mengeluarkan sekret urin. Ureter itu menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kencing atau kandung kemih. Vesika urinaria itu adalah organ yang penampung atau dia kandung kemihnya. Uretra itu saluran yang menyalurkan urin dari kandung kencing keluar tubuh. Nah, ginjal merupakan organ vital yang berperan pada mempertahankan kestabilan biologis dalam tubuh. Apabila ginjal gagal dalam menjalankan fungsinya, maka terjadi gangguan keseimbangan air dan metabolisme dalam tubuh. Fungsi yang ginjal adalah mengatur cairan tubuh, keseimbangan elektrolit, pengeluaran hasil metabolisme, dan ekskresi obat dalam tubuh. Struktur organ ginjal. Ginjal itu ditutup oleh kapsul tunika fibrosa yang kuat. Pada potongan ini memperlihatkan dua daerah berikut, yaitu korteks atau bagian luar dari ginjal, biasanya berwarna kemerahan. Fungsi utama korteks ginjal ini filtrasi besar darah melalui glomerulus. Yang kedua ada medula di dalam ginjal, itu bagian dalam ginjal. Terdiri atas piramid renalis dan aspek menghadap casinum renalis, dan sepanjang ginjal terjadi metabolik utama, reabsorpsi natrium dan ekstraksi oksigen dari lanjut ada ureter. Nah, ureter ini terdiri atas dua buah saluran yang panjang sekitar 20-30 cm. Ureter ini merupakan keluarnya air kemih dari kandung kemih. Nah, ureter itu biasanya dari ureter pria itu terdiri dari orifisium uretra interna dalam kandung kemih sampai orifisium uretra eksternal pada penis. Nah, ini ada vesika urinaria. Nah, ini adalah nama lain dari kandung kemih, merupakan tempat penyimpanan urin berupa kantong berotot kuat yang dapat mengempis terletak pada bagian simifis pubis pada rongga panggul. Nah, fisiologi dari kandung kemih adalah fungsinya. Kandung kemih ini memiliki dua fungsi utama sebagai tempat penampungan urin sementara dan sebagai tempat mengalirnya urin dalam tempat proses terjadinya urin diproduksi dan di kedua ginjal mengalir ke dua kemih melalui uretra. Kecepatannya produksi urinnya mengikuti rumus 1 ml per kilogram berat badan per jam. Lanjut ada sistem anatomi fisiologi sistem endokrin. Sistem endokrin ini terdiri dari hipofisis, hipotalamus, tiroid, pankreas, adrenal, timus, ovarium, dan testis. Sistem endokrin tidak mudah seperti sistem tubuh yang lain. Anatomi sistem endokrin. Kelenjar pada sistem endokrin dikenal juga sebagai kelenjar endokrin atau kelenjar penghasil hormon.
Hormon tersebut disalurkan melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Nah, ini ada beberapa jenis hormon yang membantu mengendalikan jumlah fungsi tubuh seperti proses metabolisme, pertumbuhan dan perkembangan, emosi dan suasana hati, fungsi seksual dan reproduksi. Terus ada siklus tidur hingga detak jantung dan tekanan darah. Nah, yang berikutnya ada kelenjar hipotalamus. Sebagian besar fungsi endokrin dikendalikan melalui oleh kelenjar hipotalamus yang terletak di bagian bawah otak. Salah satu hipotalamus ini adalah mempertahankan homeostatis, yaitu kemampuan tubuh untuk tetap stabil. Ini ada kelenjar pituitari atau hipofisis. Jenis hormon diproduksi hipofisis adalah hormon pertumbuhan, hormon adrenokrototik yang merangsang kelenjar, hormon perangsang tiroid, dan yang lain-lain. Berikutnya ada kelenjar pineal yang terletak jauh di dalam otak. Bagian ini menghasilkan hormon melatonin yang mengatur jam biologis, ritme sirkadian, dan jadwal tidur tubuh manusia. Melatonin dilepaskan saat kondisi lingkungan di sekitar gelap. Hormon ini merangsang rasa tak kantuk sehingga juga sering disebut hormon tidur. Lalu ada kelenjar tiroid terletak pada bagian depan leher, tepatnya di bawah jakun. Tiroid ini terdiri dari dua bagian berbentuk mirip sayap kupu-kupu. Ini kayak gini nih. Nah, dua hormon ini yang terdapat dalam tiroid adalah tiroksin dan tirodironi. T3 mengatur tingkat metabolisme, mengendalikan fungsi jantung, perkembangan otak, dan pertumbuhan tulang. Kalsitonin mengatur kadar kalsium dan fosfat di aliran darah. Lanjut ada kelenjar paratiroid, merupakan kelenjar pada sistem endokrin yang berukuran sebesar kacang polong. Kelenjar ini biasanya memiliki 4 kelenjar orang dewasa. 2 kelenjar terletak tepat di belakang kedua sayap kelenjar tiroid. Ini kelenjar tiroid dan ini kelenjarnya paratiroid. Next ada pankreas. Pankreas ini menghasilkan 2 jenis hormon berikut untuk mengatur kadar gula darah. Insulin mengubah gula darah atau glukosa menjadi energi cadangan atau glikogen sehingga kadar gula darah turun. Glukagon merupakan glikogen yang kembali menjadi glukosa sehingga kadar gula darah naik. Lalu next ada muskuloskeletal. Sistem ini adalah sebagai penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan. Komponen utama sistem muskuloskeletal adalah jaringan ikat. Sistem ini terdiri dari tulang sendi, otot, rangka, tendon, serta ligamen. Nah, ini ada tulang. Anatominya, tulang itu terdiri dari sel-sel matriks ekstraseluler. Sel-sel itu disebut osteosit, osteoblast, dan osteoklas. Osteoblast itu mensintesis unsur organik tulang. Sel ini bertanggung jawab untuk pembentukan tulang baru. Nah, ini fungsi tulang secara umum. Fungsi tulang memberikan topangan dan bentuk pada tubuh. Pergerakan. Yang kedua ada pergerakan, tulang berartikulasi dengan tulang lainnya yang pada persendian dan berfungsi sebagai pengungkit. Perlindungan. Yang ketiga, tulang melindungi organ lunak yang di dalam tubuh seperti jantung, paru-paru, dan lain-lain. Pembentukan sel darah atau hematopoiesis. Sumsum tulang merah ditemukan pada orang dewasa dalam tulang sternum, tulang iga, badan vertebrata, tulang pipi,
dan pada bagian ujung tulang panjang merupakan tempat produksi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit darah. Nah, itu adalah fungsi dari tulang itu sendiri. Nah, ini ada pembagiannya. Tulang itu mempunyai dua bagian besar, yaitu tulang aksial, tulang pada kepala dan badan seperti tulang kepala atau tengkorak, tulang belakang atau tulang rusuk dan sternum. Tulang apendikular adalah tulang tangan dan kaki seperti ekstremitas atas, scapula, atau ekstremitas bawah, pelvis, femur, tibia, patella, fibula, telapak kaki. Ini lanjut ada muskuler atau otot. Otot ini mempunyai kekhususan yaitu berkontraksi. Terdapat dari 600 buah otot pada tubuh manusia sehingga mana sehingga? Sebagian besar otot tersebut diletakkan kepada tulang-tulang kerangka tubuh oleh tendon. Sebagian kecil ada yang melekat di bawah permukaan kulit. Sistem otot terdiri dari otot fasial atau otot wajah, tendon. Otot membentuk 43% berat badan, lebih dari sepertiganya merupakan protein tubuh dan setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Nah, ini fungsi dari sistem muskuler atau otot. Yang pertama pergerakan, yang kedua penopang tubuh, dan produksi panas. Pergerakan ini lanjut ada ciri-ciri sistem muskuler. Yang pertama kontraksi. Serabut otot berkontraksi dengan menegang yang dapat atau tidak melibatkan pemendekan otot. Fleksibilitas. Serabut otot merespon dengan kekuatan stimulasi oleh impuls saraf. Ekstensibilitas. Serabut otot memiliki kemampuan mencegah untuk menegang melebihi panjang otot saat rileks. Elastisitas. Serabut otot dapat kembali ke ukuran semula dan berkontraksi atau meregang. Nah, ini adalah daftar pustakanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.